misalkan kalau memang ada kendala atau permasalahan yang Bapak Ibu bisa eh, temui pada saat Bapak Ibu menulis naskah. Nanti kalau ada solusinya, saya akan berikan solusinya. Semoga solusi tersebut mempermudah Bapak Ibu dalam menyusun artikel penelitian, Bapak Ibu. Kira-kira ada yang ingin mau share? Silakan. Ini ada Pak Syafrudin, ya, Marpaung, ya. Iya, terima kasih sebelumnya. Saya off kamera ya, Ya, takutnya silakan Pak. Ya. kurang mendukung ya. Terima kasih buat Mas John, ya Bang John, tetap sehat selalu. Ya buat rekan-rekan juga semua dan para akademisi. Langsung aja mungkin ke permasalahan lah boleh dibilang. Yang pertama, bagaimana menurunkan tingkat plagiasi dari Turnitin ataupun similarity, terutama yang terutama kalau kemarin similarity saya rendah tapi detektor AI-nya yang tinggi Oke, seperti ya. itu. Bagaimana menurunkannya, kalau bisa yang apa ya saya bilang bahasanya ya, kalau di parafrase ini tetap manual tetap lama saya pikir. Sekarang kan pengennya yang serba satset, artinya ya Ya. tetap ada yang kita lakukan juga nggak satset langsung dalam hitungan detik, bukan seperti itu dalam Ya. pengertiannya saya pikir ya. Tapi memang kita lakukan dan bisa tetap dipertanggungjawabkan dan kredibel, itu yang pertama. Yang kedua, saya mendengar istilah dari SLR semakin berkembang jenis penelitian ini. Eh, Sudah coba tonton YouTube-nya, eh, tapi masih belum belum ini, hanya sekilas yang saya dapat ambil eh, intisarinya. Mungkin bisa diberikan pencerahan apakah jenis penelitian ini diterima oleh semua, saya bilang semua jurnal sih enggak, tapi gimana redaksinya, bagaimana supaya tetap valid dan diakui seperti itulah. Bukan karena kan dia arahnya kepada saya lihat telaah literatur review, hanya hanya seperti itu. Tapi kalau kita buat dianya yang berkelas, bagaimana supaya layak untuk diterbitkan. Nah, seperti itu. Mohon maaf kalau salah redaksinya. Ya. Terima kasih. Baik. Baik Pak Syafruddin Marpaung atas sharingnya ya, kendalanya yang terjadi pada saat Sakmi Jurnal. Ini juga merupakan apa namanya permasalahan kita semua ya Pak ya. Artinya beberapa teman-teman ingin Sakmi Jurnal ada kendala bahwa similarity-nya sudah rendah, tetapi detektor AI-nya masih tinggi Pak ya. Karena beberapa jurnal masih ada beberapa jurnal yang menggunakan detektor AI, Pak ya, walaupun tidak semua. Nah, ini polemik sebenarnya kalau saya lihat ini sangat polemik yang luar biasa, Pak. Karena kenapa? Karena apapun tools yang kita gunakan pada saat kita memproses itu tetap terbaca terdeteksi AI. Karena algoritma untuk mendeteksi itu masih simpang siur, Pak. Artinya begini, misalkan saya coba uh, sharing saja Pak ya, nanti biar siapa tahu dapat insight dari apa yang saya sharing. Sebentar, saya close dulu.
Apakah sudah terlihat? Ya, sudah Kak John. Google. Oke, Sudah ya. Pak Ya, John. silakan Anda. Sudah. Ada banyak sekali kalau kita lihat para pendeteksi AI ya, banyak sekali ya. Kalau pendeteksi AI itu bisa dibilang misalkan itu apa namanya GPT Zero ada satu atau ada Zero GPT ya misalkan ya. Ada juga eh, Originality AI ada juga nih ya. Nah, ini sorry ya Originality AI. Ada juga si Space ya misalkan ya. Di sini juga si Space juga ada dia punya ya AI detektor ya. Di sini ada AI detektornya. Nah, dia ada juga banyak ya. Ada Quillbot pun ada. Quillbot pun sudah ada juga. Nah, misalkan Quillbot di sini eh, AI detektor ini ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik Pak. Kita akan mengkomparasi dari eh, 5 pendeteksi AI ya, 5 pendeteksi AI. Tentunya juga ada salah satu Turnitin juga ada pendeteksi AI-nya ya. Eh, apa yang saya katakan adalah kalau misalkan ada satu detektor AI ya, dia menawarkan pertama pengecekan, yang kedua humanisme, membuat naskah itu agar tidak terdeteksi AI. Ada dua ya. Kalau misalkan ada seperti itu, maka itu hanya berlaku di websitenya dia. Artinya, di website satu-satu website ini juga tidak sinkron antara satu dengan lainnya. Saya ambil contoh, misalkan, uh, sebentar, ini saya screennya semua ya, sebentar biar, oh ya screen semua. Misalkan saya ambil contoh ini naskah ya, nah ini ada naskah, oh bukan naskah, saya ambil contoh dari, uh, nah ini ya, dari abstraknya saja. Saya coba cek di abstrak sini. Apakah ini humanis atau ini AI? Saya centang di sini. Terus saya coba scan. Ya, ini dideteksi human ya. Human di sini deteksi human. Terus kita cek ke AI detektor. Oke, ini 11% human. Sedikit humannya, sedangkan di sini di GPT Zero dia full hampir 79% human ya, 21% AI ya. Di sini 11% human ya. Nah, ini ada AI-nya ya di blok. Kita coba ke sini ya. Ya, kita scan. Nah, lihat originality AI mendeteksi bahwa itu 97% adalah AI ya. Seluruhnya 97% itu AI. Di GPT Zero dia menyatakan 79% human, 21% AI, sedangkan di Zero GPT dia 11% itu human, sisanya 11%, sorry, 11%-nya AI, sisanya human ya. Terus di Originality AI itu menyatakan bahwa 90% eh, confident that's AI ya. Hampir semuanya AI. Kita coba cek lagi ke sini. Kita cek ke si space, kita analyze. Ya, 100% dikatakan ini AI. Ya, kita coba ke Quillboot. Ya, 100% dikatakan AI. Waduh. Ya, jadi
mereka pun tidak sinkron ya antara AI detektor satu dengan detektor lainnya gitu. Jadi kita harus mengacu kepada yang mana kiblatnya jurnal tersebut. Tetapi tidak usah khawatir Bapak Ibu. Saya ada satu, dua sebenarnya atau tiga bypass ini, cuman dia berbayar. Ada ICO, ya di sini ada ICO. Ada lagi yang namanya eh, bypass AI, ya ini juga bisa ya. Nah ini juga ada ICO. Nah di sini kita cek kalau kalau kita gunakan di tempat lain, misalkan di AI detektor dan di Quillboot, ada juga fitur untuk humanismenya. Semua ada fiturnya. Ini juga ada fiturnya, ini juga ada fiturnya. Tetapi fitur itu nanti kalau kita tes lagi di website yang sama pasti akan turun. Tapi pada saat kita tes di website yang berbeda, itu tetap akan tinggi gitu. Nah, sekarang ada namanya ICO atau bypass AI ya, bypass AI. Nah, di sini coba saya ketik di sini ya. Nah, di sini detect AI, dia akan mendeteksi banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, termasuk Turnitin juga. Ya, berarti dia input konten same by human written ya. Jadi nggak ada masalah, sudah deteksi dia human written ya. Yang satu lagi, kita cek di sini. Oh, ini langsung uh, dia humanis langsung ya, nggak ada gininya. Nah, coba kita bagaimana kalau kita ambil dari kita buat dari ChatGPT ya. Misalkan uh, buat definisi dari apa misalkan eh, dari Pak Syafruddin, bidang keahliannya apa Pak kira-kira Pendidikan, ya. bahasa dan budaya. Ya misalkan buat ini saya tidak saya tidak menyarankan menggunakan ChatGPT ya. Ya, Karena sebagai ChatGPT sampel ya. ya Siap. sebagai sampel aja, atau buat judul yang menarik di bidang. Ya, saya biasanya menggunakan ChatGPT ini untuk mencari judul aja, Pak. Iya, Ini judul untuk dan outline biasanya. nah, Saya oke pun. ya. Oke, saya stop aja di sini sambil kita ini ya, misalkan. Ya, oke, terbuatkan pendahuluan satu paragraf ya. Ya, misalkan ya. Nah, dari sini kan, nah, oke. Oke, stop, nggak usah panjang-panjang. Saya hanya contoh dua ini aja. Oke, kita coba ya. Ini yang benar-benar dari AI. Mari kita coba. Scan. Ya, ya. Dia menyatakan bahwa di sini satu AI, nol human, 99 mix. Ya, mix. Ya. Padahal ini, uh, oh sorry, ini bukan dia, belum dia. Bentar, salah. Ini dia, sorry. Oke, scan. Ya, ini ya. Sudah pasti 100% AI ya. Ini ya, yang tadi saya ambil dari ChatGPT. Oke, terus saya akan rubah ke GPT Zero yang saya ambil dari ChatGPT tadi ya. Ya, 100% AI. Ya, sini saya cek juga. Ya, ya sepertinya udah scan, udah scan ya. Karena em, dia harus berbayar ini kalau nggak salah nih. Coba sampai di sini aja. Tetap nggak bisa. Oke, kita skip originality ya. Juga harus login. Ya, hmm. Oke, saya login dulu supaya bisa dapat. Oke, nice. Ya, 100% AI.
Di sini juga kita lihat take again. Ya, 100% AI. Ya, Pak ya. Ya, Pak ya. Nah, sekarang Nah, kita cek di sini. dari Dua AI dua AI yang 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 akan kita cek. Ya, ini dia langsung seluruhnya dia cek. Ya, jadi kita nggak perlu satu-satu ngecek. Nah, berarti ini adalah AI ya. Sekarang kita klik humanis. Begitu kita humanis, ya ini dia Pak. Dicek lagi keseluruhan. Tadi ya GPT Zero, Zero GPT dan lain-lain ya. Udah human ya Pak ya. Sekarang kita masuk, kita copy. Pak John, sorry Pak John. Ya, silakan Pak. Ketika di humanize itu dia parafrase Pak John ya. Ya, betul. Hmm. Betul. Dia akan memparafrase dengan ada teknik tertentu Pak, teknik menghumanize-nya. Tapi sebaiknya tetap dibaca Pak ya untuk hasilnya itu. Iya, Iya. saya Ya, jangan Pak John, ya. saya coba kemarin menghumanize gitu lah ya, tapi saya lupa dengan Hmm, aplikasi apa ya. ya. Tapi yang pasti yang free, yang tidak Hmm, berbayar ya. oke. Kalau dianya katakan nanti kan eh, bahasanya kan sudah akademisi. Nah, kita Hmm, coba humanize, bahasanya jadi ngaur. ya. Tapi saya eh, saya lupa apa website yang saya pakai itu. Jadi hmm, terakhir karena ngawur saya tinggalkan aja karena ini jadi semakin nggak tentu arah ceritanya gitu. iya, betul Enggak Pak. enggak Gini, apa saya bilang dia nggak nyambung ya, ceritanya. betul sekali Nah, Pak. Jadi ada cara saya Pak, sebenarnya cara saya untuk eh, eh, meng- meng- ada dua cara. Yang pertama adalah saya membaca ulang Pak dan memperbaiki. Saya membaca ulang dan memperbaiki. Ya tentu itu apa namanya memakan waktu gitu ya. Atau yang cara kedua, saya biasanya menggunakan dari Quillbot sini. Ya kalau kita Quillbot sini, kita paraphrase di sini. Ya di sini ada banyak apa namanya kata-kata paraphrase Pak. Nah di sini kalau kita membuat expand saja di sini Pak, ini sudah cukup lumayan mengurangi Pak. Nah tapi ya setelah dari sini Pak, setelah dari sini saya masuk ke Grammarly Pak. Setelah dari sini saya masuk ke Grammarly. Setelah dari Grammarly baru silakan Bapak cek deteksi AI. Itu cukup lumayan untuk membantu menurunkan deteksi AI Pak. Begitu. Ulang-ulang Pak John, kalau yang kuil bot ini apa dulu, baru kemana dulu? Ke Oke, ya. ya biasanya saya menggunakan pertama adalah dengan ini Bu. Kalau mau yang instannya seperti ini. Jadi one by one paragraf, tapi setelah diparafrases begini dibaca lagi. Ini maksudnya benar apa kacau gitu kan. Kalau dia tadi Pak Syarifudin dan yang lainnya itu menghumanisme dengan kata yang banyak, maka dia akan hancur. Tapi kalau di paraphrase maksimal satu paragraf atau cuma dua kalimat, tiga kalimat, itu dia lebih baik, Pak. Coba di compare seperti itu, Pak. Coba bagaimana Bapak memparafris satu halaman dengan satu paragraf. Dia lebih terstruktur dan lebih baik kalau misalkan dia dikasihkan cuma satu paragraf aja, Pak. Memang agak lama, tapi worth it, Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya menggunakan dulu pertama paraphrase di Quillbot ini. Nah, di sini saya menggunakan bukan akademik, bukan formal, ya, tapi justru ke kreatif dan expand. Ya. Kalau humanisme boleh dicoba ya. Kalau misalkan ini juga seperti yang saya bilang, kita tetap membaca ya. Biasanya di Quillbot, walaupun dihumanismekan, dites ke GPT Zero dan Zero GPT tetap tinggi. Makanya saya nggak pernah pakai humanis ini. Saya pakai yang kreatif dan expand. Ya. Eh, Kenapa dibilang saya pakai kreatif dan expand ini? Justru dia kalimat yang eh, terformat secara monoton dengan AI, dia di breakdown lagi lebih sederhana. Dia di breakdown lebih sederhana. Walaupun lebih banyak nanti jadinya, tapi dia lebih sederhana. Misalkan yang tadi ya, tapi ini saya nggak bisa karena ini harus login ya, update premium ya, yang expand ya. Sepertinya saya punya akun sudah habis ya, jadi saya tidak menggunakan ini. Nah, itu satu case Pak ya. Habis setelah dari sini, baru saya masuk ke Grammarly. Ya, baru masuk ke Grammarly. Ini yang terakhir Grammarly.
Saya lupa yang mana nih, masih ada nih grammar-nya. Ya, oke. Eh, intinya saya masuk Grammarly, Pak. Nanti di Grammarly itu kita memperbaiki susunan struktur kata, Pak, di Grammarly. Memperbaiki susunan struktur kata di sana. Baru setelah dari Grammarly, terakhir sekali kita mengecek proofreading di Trinka. Terakhir ini terakhir. Nanti dia seperti ini, Pak. Misalkan ya. Nah ini ya. Saya cek ini Google saja. Nah, coba nanti naskahnya Bapak yang sudah diparaphrase menggunakan Quillbot, diperbaiki grammarnya menggunakan apa namanya, menggunakan Grammarly, terus mulai dicek di uh, apa namanya, di Trinka. Nah, contohnya seperti ini, Pak. Seperti ini, dia nanti akan membuat satu statement, beberapa statement ya. Sebentar. Nah, ini bukan ini. Waktu di Trinka tadi apa Pak yang diklik Pak? Soalnya saya lihat Bapak udah nggak pakai per paragraf lagi ya, sudah satu Iya, file. uploadnya, filenya diupload, Bu. Oke, jadi Ya, satu file langsung ya Pak ya? ya. Misalkan saya upload file ya. Di sini saya coba ya. Sebentar. Yang mana ya? Sebentar. Jadi Saya tidak coba. per paragraf lagi ya Pak ya di sini ya? Ya, enggak. Sebentar, sebentar, Oke. Bu. Ya. Saya saya coba cek, cari naskah yang belum ini. Sebentar. Saya lupa simpan di mana. Saya mau coba istilahnya gitu ya. Em, Iya, sebentar. Oke, saya upload file device. Mana dia ini? Device. Ya, sorry. Oke. Nah ini ya. Em, nah ini ya, delete mode English. Nah, ini saya skip dulu ya, skip for now. Nah, bukan ini dia filenya, sebentar. Ini para grammarnya dicek. Saya mau cek yang uh, proofreadingnya. Oh ini ya, proofread, sorry. Ini dia salah ya. Ini manifest tadi. Nah, oke. Nah ini ya. Setelah nggak perlu grammar lagi karena Trinka memang bisa grammar, tapi lebih baik yang grammar itu di Grammarly, dia lebih bagus. Nah, setelah di Grammarly, setelah di Quillbot, lari ke Grammarly, setelah Grammarly baru lari ke Trinka. Nah, di sini akan di proofread. Jadi ada kata-kata yang tidak benar, itu disuruh perbaiki. Nah, setelah itu diceklah Pak AI detektornya. Biasanya sih dengan tiga tahap ini AI detektor akan lebih berkurang, akan lebih kecil gitu. Tapi memang jurnal-jurnal masih banyak sih yang tidak menerapkan deteksi AI.
Jadi jangan terlalu takut dengan deteksi AI, Pak. Kecuali kalau jurnal Sinta, ya. Sinta 2, Sinta 1 itu wajib dia pasti menggunakan deteksi AI dan Turnitin, Pak. Ini cukup lumayan lama ya. Atau kita coba ini yang sudah pernah saya, ini ya skornya yang sudah pernah saya buat ya. Saya download aja, saya coba di sini. Saya download, ya. Oke, saya coba buka. Nah, inilah hasilnya ya. Eh, ya, bukan dia nih. Ini naskah yang sudah lama. Sebentar. Coba yang ini. Dia biar clean, biar nggak ada revisi. Maksudnya tidak ada komen-komen dari reviewer, Pak. Biar nggak kita lihatnya clean gitu. Kalau kita nggak ngeliat clean, nggak bagus kelihatannya. Oh, ini juga ada. Nah, ini. Di sini, nah ini dia. Dia komen seperti ini. Passive voice, ya ini disuruh cari penggantinya. Ini juga disuruh, ini maksudnya apa? Misalkan seperti itu. Nah, ini dicoret sama dia. Harusnya begini, gitu ya, Pak. Ini hasil dari Trinka, Pak. Nah, ini kan juga nih. Suggest consider reviewing the deleting the words. Nah, itu dia kasih seperti itu. Karena kata-katanya tidak bagus, misalkan seperti itu. Nah, nih. Suggest ini. Terus yang ini dia komentar. Hampir semua ya. Oke. Ini adalah hasil dari proofread, Pak. Jadi secara kasar dia proofread berubah juga ya. Kayak gini determine, yang keno ini dihapus, determine diganti gitu ya, Pak ya. Ada lagi yang dia biasanya hanya menyebutkan ini buat apa, ini tanda-tanda ini tidak benar. Maksudnya, nah ini kan must be, di sini kan must be supported by green human resource. Di sini passive voice this action be supported seems to have door or agent. Ya, jadi ada sesuatu yang support. Ditanya support apa? Siapa yang mensupport seperti itu, Pak? Jadi jangan kasih kata-kata yang ngambang atau ambigu. Ya. Nah, ini is not a appointed pun juga dikasih. Ada apa? Nah, inilah tugasnya Trinka untuk apa namanya mereview proofread naskah tersebut, Pak. Jika naskah ini sudah cukup baik, saya rasa ini sudah final untuk di submit ke Scopus, Pak. Trinka ini. Begitu Pak Marpaung, boleh dicoba ya caranya ini, Pak Siap, Syarifudin. siap, Mas Ya, John. Ya, Bang John, nanti saya coba ya, step by step. ya, Saya coba nanti dilaksanakan lah. Ya. ya. Tapi Kalau seperti ini, Bang John juga berarti setiap katakan jurnal itu berbeda alat deteksi AI-nya. uh, Seperti itu mungkin ya. betul gini, uh, mungkin pengalamannya, kalau saya sih lebih banyak pengalamannya di Sinta, Pak ya. Di Sinta 2 dan 1 itu pasti menggunakan deteksi AI. Dia pasti komentar di AI. Kalau di jurnal Scopus, saya baru menemukan dua aja selama saya saat itu baru menemukan dua menggunakan deteksi AI. Tapi saya menggunakan tentang yang tadi saya bilang menggunakan tentang bypass GPT atau ICO ini nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Artinya per paragraf kita humaniskan per paragraf, jadi kita bisa mengecek apa yang apa data-data apa yang bisa kita kita baca di sana supaya tidak melebar terlalu jauh ya. Tapi kalau cara yang tadi juga Bapak kurang seret, bisa menggunakan cara yang saya tadi. Jadi di paraphrase expand dulu di apa namanya Quillboot, baru masukkan ke Grammarly, setelah Grammarly baru proofread di Trinka. Setelah itu dicek. Seperti itu, Pak. Pak John, alternatif selain Trinka apa Pak John? Saya belum menemukan yang lain. Ada sih Pak sebenarnya, tapi saya belum pernah coba Pak. Ada beberapa yang
Di Syspace ini juga ada di sini. Syspace ini ada juga yang di sini ya kalau nggak salah. Maksud saya yang udah Pak John uji so far yang paling oke Trinka gitu ya. Eh, yang gratisan di Trinka, Pak. Saya bilang kita kan Oke. cuma ngecek yang gratisan aja, Pak. Yang gratisan Trinka. Kalau yang ini berbayar ada, Pak. Di Syspace ini ada. Terus di eh, kalau nggak salah dulu saya pernah cek ada di sini, ngecek ya, dicek naskahnya itu nanti di komen ya. Tapi yang ngecek tuh AI bukan orang, Pak. Jadi kayak proofread gitu ada. Syspace juga ada, terus di AI lainnya ada juga. Tapi saya belum pernah pakai. Saya cuma pakai yang gratisan aja Trinka, Pak. Gitu. Gitu ya, Pak Fontian, Pak Syafruddin. Nah, Iya Pak, makasih Pak. ya. Mengenai tentang SLR tadi ya, di Ya, benar, benar sekali Mas ya. ya baik. Sebenarnya SLR itu Pak, memang lagi hot-hotnya ya kalau kita membahas masalah Benar, benar. SLR itu ya. Nah, cuma permasalahannya banyak orang yang tidak paham tentang apa itu SLR, sejatinya SLR Pak ya. Eh, Kenapa dia naik daun ya? Juga banyak juga yang mengatakan bahwa SLR itu bukan kajian empiris ya. Memang bukan kajian empiris, dia adalah kualitatif, studi literatur ya. Nah, cuman eh, tidak perlu menyita waktu kita untuk membuat SLR itu dan sangat diakui di Iya, siap, Scopus siap ya. Mas ya. Nah, yang saya tangkap, kita hanya katakanlah nanti boleh diluruskan, hanya mengumpulkan katakanlah jurnal-jurnal yang kredibel tentunya ya. Kalau bisa dianya yang Sinta 1, Sinta 2 atau di atasnya lagi, Hmm. pastinya sesuai dengan bidang penelitian kita, kemudian mencari sisi celahnya seperti itu yang saya tangkap. Dan bisa dijadikan sebagai dari jurnal tersebut sebagai data source-nya. Ya, jadi sebenarnya ada literatur review ada banyak Pak ya. Literatur review itu ada scoping review, ada systematic literatur review, ada meta-analisis, ada bibliometrik ya review, ya ada banyak sekali. Cuman di antara semua review itu memang yang paling komprehensif menurut saya adalah systematic literature review. Kenapa dia systematic literature review? Karena dia membutuhkan analisis mendalam dari naskah tersebut, Pak. Kenapa saya bilang membutuhkan analisis mendalam? Kalau misalkan scoping review, meta-analisis atau bibliometrik itu dia hanya cukup tidak sampai mendalam, cukup hanya menganalisis di data detail dan sampai di abstrak, Pak. Sampai di abstrak saja. Baru untuk membahas lebih dalam lagi, sebenarnya diperlukan yang namanya systematic literature review tersebut. Makanya, kenapa systematic literature review tersebut endingnya pasti sedikit. Maksudnya endingnya itu misalkan 70 naskah, 80 naskah, atau 50 naskah, seperti itu. Tapi sedangkan kalau scoping review, endingnya bisa di atas 100, karena semakin banyak semakin baik. Bibliometrik juga seperti itu, dan meta-analisis juga seperti itu. Semakin banyak semakin lebih baik. Nah, uh, pernah ada beberapa yang bertanya di grup ya, di grup mengenai tentang bagaimana sistematik literature review menggunakan Watase Wake ya. Ada yang pernah menanyakan seperti itu ya. Nah, uh, Watase Wake ya, seperti biasa itu sangat baik Pak ya. Kalau kita mau, ini saya pernah kasih contoh di sini adalah Watase Wake ya. Nah, kalau kalau Bapak Ibu sudah login, biasanya di tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini ada sebelah kiri ini ada step-step ya. Bukan step-step membuat systematic literature review, tapi step-step cara mensintesiskan data. Ya. Artinya yang sebelah kiri ini adalah bagaimana kita bisa membuat metodologi yang baik dan benar menggunakan systematic literature review dengan Prisma ya, model Prisma. Karena poin krusial atau poin vitalnya itu systematic literature review itu adalah di metodologinya. Ya. Karena salah kita membuat metodologi maka seluruh naskah akan salah juga Pak. Gitu. Apa sih kriteria systematic literature review?
Sebenarnya systematic literature review seperti ini, Pak. Kalau kita mau breakdown ya. Ya. Ini juga akan nanti saya ajarkan ke mahasiswa saya ya. Ada beberapa mahasiswa saya yang hadir juga pada hari ini. Bagaimana systematic literature review ini kita buat cukup sebenarnya kalau kalau kita sebagai kalau kita sebagai tenaga pendidik atau akademisi, eh, saya rasa 1-2 hari selesai Pak kalau kita membuat systematic literature review. Tapi kalau mahasiswa mungkin lebih dari 2 hari ya membutuhkan waktunya. Sebenarnya ada sistematik. Ya. Jadi apa sih yang dilakukan? Pertama yang harus dilakukan, kayaknya terlalu kecil tulisan saya ya. Cukup kok, Pak. Cukup, Ya, Pak. Kelihatan kok. apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah penentuan tema atau topik yang mau diteliti ya. Itu ya, penentuan tema yang mau diteliti. Setelah menentukan tema atau topik yang mau diteliti, menentukan keyword atau kata kunci. Ya, kenapa? Kenapa menentukan menentukan tema itu atau keyword atau kata kunci itu penting karena itu nanti sebagai kuncinya Bapak Ibu untuk mendownload naskah. Nah, sekarang download naskah itu setelah Anda dapat kunci, download naskah ya atau artikel. Ini terserah mau mau download di Scopus silakan. Mau download di apa? WOS silakan. Atau mau download di Scholar biasa ya silakan. Ya, bebas ya. Mau di mana sih download dengan menentukan keyword atau kata kunci tersebut. Nah, biasanya semakin baik naskahnya, semakin bagus juga nanti dilihat oleh jurnal supaya bisa apa namanya lebih dipertimbangkan untuk diterima ya download naskah. Yang keempat ya setelah mendownload naskah itu, nah ini bagian yang paling penting yaitu adalah membaca naskah tersebut ya, atau screening. Ini bagian 4 ini adalah bagian yang paling lama Bapak Ibu karena begitu Bapak download naskah tersebut, Bapak Ibu baca, baru Bapak Ibu sortir yang mana ternyata yang ingin digunakan atau yang akan direview. Nah, setelah terpilih, baru menentukan poin pembahasan. Nah, menentukan poin pembahasan ini berdasarkan dari artikel-artikel yang sudah direview. Nah, adapun Prisma, di Prisma itu memiliki apa namanya poin-poin untuk apa namanya poin-poin untuk screening ya Bapak Ibu ya. Saya hanya menjelaskan sedikit saja ya nanti menentukan poin pembahasan. Nah, di sini baru bahas ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan dalam menyusun systematic literature review. Yang paling lama adalah di sini. 2, 3, 4. Saya ambil contoh misalkan kalau kita Scopus ya ke Scopus. Nah, ini ya Scopus. Nah, ini ya. Misalkan kalau Scopus, misalkan apa ya, education tadi ya. Apa topik yang menarik kira-kira Pak Marpaung silakan apa namanya topik yang menarik yang ingin mau diteliti misalkan silakan atau siapa saja boleh
Yang lain dulu boleh. Kalau saya sih tadi itu bidang Ya, pendidikan mungkin atau MBG kita coba. MBG kan anunya Pak, Dunia ya, MBG enggak dunia ya. Ya ya MBG Indonesia nggak ya. bisa kita literaturkan ya, atau mungkin Kalau hmm, kalau dia yang dunia, saya pikir kecerdasan buatan lah atau penggunaannya dalam dunia pendidikan. ya sebentar, oke, sebentar Pak ya. Mana? Ya, ini ya. Em, nah ini sebaiknya menggunakan satu kata ya. Nggak mau dia masuk. Oke, education ya. Nah ini ya, education. Nah ini cara, dari sini sudah mulai tahap proses screening ya Bapak Ibu. Proses screening. Nah Bapak Ibu bisa ke Prisma dulu. Prisma SLR. Nah ini ya, di sini ya, Prisma. Di sini Prisma. Nah di sini ada Prisma 2020. Klik di sini. Prisma flow diagram. Nah, ini ya. Ini include database register only. Other source ini aja yang paling simpel. Nah, kita download, kita masuk ke sini. Nah, dia seperti ini tabelnya ya. Nah, ini tabelnya. Nah, ini akan berkaitan langsung dengan nanti dengan screeningnya Bapak Ibu. Jadi di sini artificial intelligence education. Ini langsung masukin aja di Prismanya sini Pak. Nah, keywords. Eh, dengan keywords itu specific keywords di sini. Nah, di sini ada database dan register. Apa bedanya database dengan register? Yang pertama, database itu Bapak Ibu download dari source tertentu, misalkan database Scopus ya, atau database WOS ya. Sedangkan register ini adalah naskah-naskah yang Bapak Ibu nggak tahu download dari mana, tapi Bapak Ibu punya simpan ada di komputer gitu. Misalkan simpan naskah ini ada, tapi saya nggak tahu dari mana gitu. Jadi register gitu ya. Nah, ya silakan Bu Yolanda. Itu tadi Pak, saya lupa deh. Waktu itu Bapak pernah ngajarin itu kalau nyebutin itu pakai N atau pakai OR. Apa Pak artinya Pak? Saya lupa Pak. Yang tadi yang di awal, yang Ya, nama tadi kan Bapak pakai apostrof aja kan? ya, Sofia benar ya. Oke, itu Eh, mm-mm. jadi Harusnya gimana Pak? gini, N atau OR itu akan berlaku kalau nanti naskahnya Ibu di sini sedikit. Terlalu Oke. banyak ya. Kalau terlalu banyak, ini Bapak Ibu bisa gini. Nah, ini ya. Kalau dia di sini kutipnya di sini dan di sini kutipnya di sini, ini N artinya tengah-tengah nih. Jadi kalau begini, ini bahasanya OR gitu ya. Misalkan ini N di sini dia, karena di dalam kutipan. Nah, kayak seperti ini jadinya gitu. Tapi kalau misalkan begini, artinya Bapak Ibu ingin satu satu dua suku kata langsung sekaligus berurutan ya. Ini kan 7.313 ya. Sekarang kalau artificial intelligence kita gabung jadi satu, dia berubah jadi 289. Artinya kalau kita so abstrak, di sini nggak kelihatan ya abstraknya sebentar. Nah, artinya kalau kita so abstrak, dia akan menampilkan education berdiri sendiri dan artificial intelligence berdiri sendiri. Nah, ini ya, langsung jadi satu artificial intelligence. Tapi tadi yang pertama, kalau yang pertama tadi bedanya adalah dia akan artificial akan berdiri sendiri, intelijen akan berdiri sendiri. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini intelijen. Nah, jadi intelijen ini kebaca di sini, berdiri sendiri. Nah, ini tuh intelijen. Nggak ada artificialnya, tapi intelijennya ada. Seperti itu. Nah, ini semakin banyak. 7.313 dokumen. Nah, anggap ini di Scopus lah, 7.333 dokumen.
Masukin aja Scopus. Saya nggak punya data yang lain. Saya cuma punya Scopus misalkan. 7.313 ya dokumen. Nah, screening selanjutnya apa yang dilakukan? Nah, ini harus dicatat ya Bapak Ibu ya. Screening selanjutnya adalah menentukan tahunnya. Misalkan tahunnya saya mau 2020 lah sampai atau 2020 sampai 2026. 2020 sampai 2026. Nah, udah 4.000. Jadi 4.000 ini masukkan lagi screening ke sini. 4.000. Ini dikurangi ini masuk ke sini. Ya, sorry, ini nggak perlu. Karena ini bukan dari tadi ya register tadi ya. Karena ada duplikat atau apa. Nah, di sini ya. Ini kurangin ini di sini hasilnya. Ya. Dan selanjutnya nanti Bapak Ibu screening ke bawah lagi skopnya mana sosial. Misalkan ini artificial intelligence ya. Masuk ke social science misalkan. Limit lagi berapa dia? Masuk ke 1.300. Terus hanya artikel aja tipenya limit lagi. Terus berapa jadinya? 500. Terus lagi eh, misalkan mau split di apa namanya English aja jadinya 400 ya, nanti sampai 800 sampai di bawah sini nanti akan jadi 400 di sini. Nah, sekarang di sini yang di sini adalah nah ini ya includes-nya misalkan di sini artikel aja. Jadi reason 1, reason 2, reason 3-nya apa? Misalkan di sini dokumen type-nya cuma artikel aja. Sedangkan di sini ada banyak dokumen eh, type-nya. Jadi ada book chapter, conference, review, book dan lain-lain itu masukin dia ke sini, masukin dia ke sorry kok ini sih. Masukin dia ke sini. Book chapter 2 ini 2 exclude-nya ya. Sedangkan artikel aja di sini. Nah, di sini adalah uh, abstrak ya. Jadi Bapak Ibu setelah misalkan artikel aja di limit, nah di sini cek dulu abstraknya yang mana. Abstraknya. Oh, ini dipakai. Semakin banyak kuning-kuningnya, semakin Bapak Ibu pakai. Ya tinggal pakai. Klik ya. Klik pakai substrak, klik ya. Substrak misalkan. Oh, ini banyak juga ada artificial intelligence-nya. Ya, training education oke masuk masuk ya ini ya. Ini yang lama. Ini abstraknya dicek. Setelah abstrak saya download lah. Silakan Bapak Ibu download. Download, download. Dapat berapa artikel, misalkan download. Satu, dua, tiga, empat. Nah, udah empat. Dapat download 4 artikel. Nah, ini satu, dua, tiga, empat. Nah, artikel ini yang nanti dibaca. Ya, dibaca. Gitu. Dibaca untuk menemukan, baca lagi, untuk mensortir lagi akhirnya. Akhirnya di sini reports include of the study. Ini baru setelah full text ya, baru Bapak Ibu cek di sini, baru mendapatkan poin-poin yang akan dibahas nantinya. Gitu. Sekilas seperti itu ya Pak ya, Pak Syarafuddin. Iya, siap Abang Handa. Kemudian ini dianya Bang, apakah kita juga membuat artikel dari SLR ini? Gimana Pak? Maaf. Apakah kita juga nanti membuat artikel juga dari SLR tersebut? Iya Pak, justru akan jadi artikel Pak. Nanti akan jadi artikel. Ini saya kasih contoh mungkin salah satu. Ada beberapa uh, contoh artikel SLR yang katakan sudah terbit di, ya, kalau di sudah. Sinta bisa diterima. Bisa Pak, Sinta banyak saya Pak. Anak mahasiswa saya banyak. Ada 4 di semester ini tembus Sinta Pak, pakai SLR. Bentar, saya lupa yang mana jelinya. Tapi ini eh, yang Scopus Pak ya. Ini yang Scopus Q3 Pak ya. Ini mahasiswa saya punya. Saya lupa tapi judulnya apa nih. Oh ini. Bentar.
Nah, ini pertama kali saya mengajarkan di semester lalu ya mahasiswa saya untuk membuat sistematik literatur review, Pak. Jadi seperti ini dia konsepnya. Ini mahasiswa saya sekarang bisa membuat ini dalam waktu 1 hari, Pak. Saya potong kembali informasinya, Ya, Bang. Apakah katakanlah bentuk struktur dari artikelnya di SLR ini sama juga sama, seperti sama. artikel-artikel lainnya, dan di mana apakah di metodologi kita buat perbedaan langkah-langkahnya, kalau dia katakanlah penelitian-penelitian yang di lapangan, tentu kan kita buat teknik pengolahan data dengan analisis datanya, ya kan. Dan di sini kita bagaimana, apakah ada aturan-aturan khususnya? Ya, Kalau Pak. misalnya dia metode katakan pengembangan sudah ada tera seperti ini, walaupun dia nggak fix, tapi ini yang biasa dipakai seperti itu. Ya, baik, Bisa Pak. ditangkap pertanyaan saya? Tangkap, tangkap, Pak. Jadi Ya, terima kasih. sistematik literatur review ya itu majority atau paling banyak menggunakan Prisma flowchart, Pak. Pasti menggunakan Prisma flowchart. Walaupun ini mungkin modelnya berbeda, tapi skema alurnya itu menggunakan tahapan Prisma. Nah, tahapan Baik. Prisma ini baku, Pak. Ini baku dari website Prisma, tadi ya Prisma statement.org. Ini baku. Di sini juga ada checklistnya. Ada checklistnya, Bapak bisa ngecek nanti checklistnya. Nah, beberapa seperti jurnal Scopus Q1 itu minta checklistnya. Sudah benar nggak checklistnya gitu. Dia minta Pak, sebagai appendix untuk apa namanya checklistnya. Gitu. Checklistnya cukup banyak, Pak. Checklistnya ini cukup banyak. Misalkan kita cek checklistnya ini uh, dianggap yang simpel aja. Nah, ini Pak. Jadi ini dia nanti di sini dimasukkan di halaman berapa. Misalkan 9 specify the method used to collect data from report including. Nah, ini di halaman berapa? Masukkan di halaman berapa. Jadi ini harus terpenuhi, Pak, kalau menggunakan systematic literature review. Baru dia akan menjadikan, itu saya bilang untuk misalkan jurnal Q1, Q2, Pak ya. Tapi kalau Q3, Q4 biasanya tidak meminta ini, apalagi jurnal Sinta, Pak ya. Jarang saya temukan minta seperti ini. Gitu. Nah, dia baku. Cuma perbedaannya kan ada sintesis dari jurnal dibuat tabel seperti ini, Pak. Sintesis dari jurnal yang terpilih ya. Misalkan kalau kita berbicara di sini terpilihnya setelah read full text-nya 32 ya. 32 nih ya. Terus di sini juga harus ada 32. Nah, dari 32 ini topik apa yang paling dominan dia akan dibahas di bawah sini, Pak. Dibahas di bawah sini. Nah, rata-rata Pak, kalau Bapak download jurnal sistematik literatur review, Bapak bisa lihat di Scopus maupun di Sinta, dia pasti ada tabel seperti ini, Pak. Ada flowchart seperti ini, Pak. Ada. Lalu masalah tabel, ini tabelnya tergantung jurnal. Kadang-kadang ada jurnal yang diminta harus dimasukkan ke dalam naskah. Ada tabel yang dibuat ke appendix seperti itu, Pak. Jadi konsepnya semua sama, Pak. Konsepnya sama. Seperti itu. Ada pertanyaan kayaknya di kolom chat ya. Bentar, saya cek dulu ya. Bisa ya. Trinka bisa mereview secara gratis, bisa Pak Ganis. Saya gunakan Trinka sering ya pakai gratisnya ya. Tapi saya nggak tahu dia cuma bisa berapa berapa naskah ya. Biasanya kalau saya sudah full, saya ganti email aja Pak. Bisa jadinya. Apakah naskah tersebut dimasukkan ke berbagai AI? Maksudnya gimana Bu? Berbagai AI itu naskahnya ya naskah yang untuk sudah dihasilkan dengan AI ya di screening lagi menggunakan AI, Bu. Oke, oke. Link absensi tidak ada Bu ya karena sifatnya sharing Ibu. Jadi kita hanya berbincang-bincang saja. Jika ada kendala, kalau saya tahu cara mengatasinya saya akan informasikan. Adakah AI yang bisa membaca artikel dengan cepat? Ada, ya.
Ada AI, banyak AI yang bisa membaca artikel dengan cepat ya. Nanti akan saya jelaskan ya, apakah teknik secara pengerjaan SR bisa dikomunikasikan dalam metode penelitian kuantitatif. Nah, kuantitatif SLR saya belum pernah melihat dikombinasikan Pak ya. Cuman literatur review memang harus ada di kuantitatif Pak. Bukan SLR tapi related literature review. Biasanya di pembahasan Pak akan dibuat seperti itu ya. Oke. Oke. Dengan Mirna ya. Mirna membaca artikel dengan cepat. Maksudnya ini ada dua ya. Membaca satu artikel dengan cepat apa membaca banyak artikel dengan cepat. Tadi Pak Syafruddin ada pertanyaan lagi Pak kira-kira? Cukup, cukup. Nanti saya Oke. coba kembali lagi yang pasti, Ya, baik di apapun SLR tadi ataupun tadi teknik untuk menurunkan tingkat AI detektor, kita harus trial error dan akhirnya bisa berhasil. Saya pikir itu ya. konsepnya, kita harus praktis langsung nanti, kita harus Menurut menurut pengalaman saya Pak, menurut pengalaman saya eh, kalau kita terlalu terpaku dengan AI detektor nanti nggak jalan-jalan Pak. ya Sebaiknya pastinya. submit aja, setelah keluar submit gitu aja Pak. Nanti kalau masalah ditolak masalah AI, nanti belakangan kita pikirkan. Yang penting kan ada Ya banyak itu yang kita pastinya. submit Ya kita seperti harus itu. coba, kita cari solusi untuk mengatasinya pastinya jika ada katakan tanggapan dari reviewer pastinya. Ya, ya. eh Saya sih belum pernah menemukan reviewernya seperti itu Pak ya. Cuman biasanya jurnal itu pada saat dia terima dia screening Pak, screening awal gitu. Jadi pada saat screening awal kalau dia menggunakan detektor AI dia pasti akan langsung nolak dan bilang AI detectionnya tinggi. Ada juga jurnal yang mengatakan bahwa taraf AI-mu maksimal 35% ya. Lebih dari itu nggak boleh gitu misalkan. Ada seperti itu juga Pak. Oke. Eh Pak Bu John, Mir, izin ya, Pak John. ya Bu Dina, gimana Bu Dina? Verscom ini jurnal apa ya Pak John? Yang mana Bu? Maaf. Oh, Ini ini jurnal ilmu komunikasi, Bu. Ini jurnal ilmu komunikasi. oh, Ya, jurnal ilmu ya. komunikasi sistematik literatur review ya Pak Ya, John. ini adalah salah satu naskah yang dibuat oleh mahasiswa yang progresnya yang cukup 6 bulan memakan waktu ya, 6 bulan kurang Oh, lebih. 6 bulan lama ya. Ya, 6 bulan. Ada nggak Jurnal yang termasuk ketiga cepat, Bu. itu yang sistem informasi Pak John yang sebentar, memang Bu Nina belum buat manuskrip sih gitu, mau buat Ya, jadi belum. nanti nanti Bu Dina ya setelah ini saya ajarkan gimana cara cari jurnal yang baik dan benar ya, Bu ya, biar lebih fokus Oke, supaya baik bisa. Pak. Oke, Terima kasih. ya. Eh, oke, ini dua-duanya. Oke, saya kasih contoh beberapa ya. Nah, di si space ini pun bisa ya, Bu. Siapa tadi ya? Sorry, banyak ada sebenarnya ada Humata, ya ada explain paper, ya ada ini explain paper, ada Humata, ada explain paper, ada sebentar mana sih explain paper yang benar? Eh, ada chat doc ya ini ya. Jadi tinggal dimasukin aja sebenarnya di sini naskahnya ya. Nah, ini ya. Ini naskahnya sebelah kanan, kita nanya sebelah kiri ya. Mirna ya. Ini juga chat doc juga sama. Nah ya chat doc juga sama. Nah nih upload ya misalkan tadi yang download tadi kita upload. Nah setelah upload dia akan nanya ke kanan yang mana kita tanyakan gitu ya. Tapi kalau misalkan secara banyak itu ada namanya nah ini ya. Chat doc ada, explain paper juga ada, bisa. Tapi kalau misalkan secara banyak ada namanya elicit. Elicit ini langsung banyak ini ya, banyak naskah bisa langsung kita tanyakan. Jadi kita nggak perlu membaca, kita hanya minta poin-poin apa aja sih yang ingin kita bahas gitu ya. Nggak usah membaca.
seluruhnya gitu. Nah, ini salah satu termasuk tadi yang naskah ini Pak ya, yang ini ya. Nah, ini ya. Perhatikan baik-baik di sini. Nah, ini yang tabel ini saya buat hanya tidak lebih dari 10 menit, Pak. Tabel ini. Saya buat hanya tidak lebih dari 10 menit. Nah, ini ya. Tidak lebih dari 10 menit. Hanya membuat tabelnya. Bagaimana caranya? Secara panjang lebar. Nah, ini ya. Pertama kita ke library. Di library kita upload semua. Nah, ini kita udah upload ini semua. Misalkan saya upload ada segini. Lalu kita masuk lagi ke Elicit. Lalu kita cek mana dia. Sudah berubah nih sebentar. Ekstrak, upload, and extract. Nah, ini ya. Upload and extract. Semua ada papernya ada berapa nih? 7 paper. Nah, ini ya. Continue. Nah, dia akan membuatkan tabel langsung nih ya. Membuatkan tabel langsung. Nah, tinggal kita minta tabel apa. Di sebelah kanan ini kalau bisa lihat. Itu ada summary, ada main finding, ada metodologi, intervention, ada banyak lagi. Kalau kita show more, di belakangnya ada banyak lagi. Misalkan saya klik main findingnya. Nah, diklik main findingnya, naskah ini akan mencari main findingnya semua. Ini tinggal di copy aja, nanti baru di paste ke Word. Jadi dia bentuknya Excel, tabel begitu. Mas, bagusnya pakai Elicit apa CSpace, Mas? Kalau si space itu one by one, one by one. Ya, saya nggak tahu kalau Elicit juga bisa. Elicit juga bisa banyak tabel. Tapi sepengetahuan saya kalau Elicit itu kan agak mahal ya berbayarnya dan sintesisnya juga saya nggak tahu apakah bisa banyak atau sedikit ya. Tapi yang paling kalau yang mensintesis seperti ini yang banyak saya lebih prefer ke Elicit daripada si Space bisa juga Set AI juga bisa juga. Tapi yang saya lebih prefer adalah ke sini, ke Elicit. Misalkan saya tambah lagi di sini uh, studi desain, misalkan saya tambah studi desainnya. Jadi dia akan buat seperti ini. Ini yang panjang ya, panjang lebar. Nah, sedangkan ini yang persatuan tadi ya. Nah, ini yang persatuan ya. Jadi naskahnya sudah di-download, tinggal kita tanyakan apa yang kita kita inginkan di sebelah kanan ini ya. Ini kayaknya internet saya apa gimana ya? Oke. Itu ya, Bu Birna ya. Nanti tinggal Mas, kita kalau tanyakan yang Elicit tadi per bulan apa per tahun, Mas? Elicit Pak, nggak usah panjang lab. Ini nggak usah ini cari di Shopee ada yang 20.000 Pak. Oh iya ya. Ya, Itu nggak tumburan sama apa yang lainnya, Mas? tempuran sama lainnya, cuman yang saya lihat untuk mensintetiskan seperti ini nggak banyak yang tahu Pak. Oke, Karena oke. di Elicit ini kan ada one by one juga Pak. Jadi di Elicit ini ada yang find papers, ya kan, ada yang research report, ini kan, ada yang cuma satu aja diklik gini, nah baru mau diapain ini papernya ini gitu. Oh gitu ya, Yang Mas. ya, Karena jadi saya kalau space yang dulu saya pakai yang di Shopee itu kayaknya berantakan jadi naskah saya apa betul betul Pak, papernya. kalau yang gini Pak, saya kalau saya sih ya pengalaman saya karena saya sudah pernah berapa kali banyak sekali AI premium yang saya berlangganan. Si Space itu setelah berlangganan justru fiturnya tidak memuaskan, Pak. Sebelum berlangganan itu kita merasa penasaran, setelah kita berlangganan tidak memuaskan, Pak. Iya, Menurut saya. Mas. Ya. Begitu ya, Bu Mirna. Kalau Apa Elicit ini kalau berlangganan berapa, Pak? saya biasanya beli di Shopee, Bu. 20.000 aja cukup untuk satu naskah kan nggak apa-apa. Apakah setelah kita daftar itu berantakan naskah kita seperti yang Bapak tadi bilang atau bagaimana, Pak? Enggak. Ini kan tinggal di copy aja. Ini tinggal di copy. Ini kan yang udah jadi, ini tinggal di copy. Saya bawa ke mana tadi quote ya. Bukan ini, bukan quote. Yang ini ya. Nah, kita ke bawa quote ini. Uh, Oke, status aja dulu. Nah, nah, di sini aja kita paste di sini. Nah, ini kan nggak berantakan dia. Tuh, udah rapi.
tinggal dirapin lagi dikit-dikit aja. Ini kan di tabelnya diginiin lagi. Nah, seperti itu. Jadi cepat. Jadi nggak usah khawatir kalau menggunakan Excel. Ya, Ya Pak, terima kasih. ada lagi? Kira-kira sebentar saya tadi yang bertanya di grup. Sebentar. Ah, ya, Bu Birda ya. Seperti itu ya. Nah, ini sebagai contoh ini nggak tahu loadingnya lama banget nih. Satu naskah nih loadingnya lama banget. Nanti di sini ditanyakan. Nah, ini juga sama juga dua-duanya. Pak Jo menentukan topik yang menarik untuk topik manajemen keuangan. Gini Pak, saya sih biasanya kalau simpel topik itu cari di ChatGPT Pak. Tapi kalau mau komprehensif sekali, itu di Scopus ini Pak. Di Scopus ini sebenarnya, oh bukan yang ini ya, sorry. Eh, Sebentar. Ada fitur, sebentar, saya stop share dulu. Oh, saya lupa nih. Nah, eh, maaf Bapak Ibu, sedikit loading. Oke, nah ini Bapak Ibu ya. Saya biasanya mencari kalau mau sedikit komprehensif ya di Scopus AI ini Pak. The accounting ya Pak ya. Ini accounting ya. Oh sorry, finance ya. Nah, behavioral finance, fintech and digital finance, sustainable finance, financial risk management, financial econometrics, asset pricing, portfolio management, dan lain-lain Pak ya. Nah ini ada Islamic finance, juga ada supply chain finance. Kalau yang teknologi ada machine learning AI, di finance big data, quantum computing. Nah ini adalah topik-topik ya yang menarik ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau meneliti tadi di bidang finance ya. Misalkan asset pricing and portfolio management. Nah, setelah kita klik di sini untuk membuat lebih baik, misalkan pakai chat GPT nggak apa-apa Pak. Kalau chat GPT, nah misalkan di sini buat 10 alternatif judul ya penelitian uh, uh, mengenai ini ya. Nah, ini ya. Langsung dijelaskan. Silakan pilih salah satu judulnya.
Nggak apa-apa dipilih salah satu judulnya, nggak masalah. Ini nggak bakalan terdeteksi AI karena hanya judul doang ya. Nanti mau dirubah pun tidak ada masalah judulnya. Jadi silakan Green Portfolio, Carbon Risk Premium, Empirical Test, Sustainable Asset Pricing, Liquidity Risk and Return Predictability, Insight from High Frequency Trading Data. Silakan Bapak Ibu. Ini adalah topik-topik yang cukup menarik untuk bisa digunakan sebagai penelitian. Begitu ya Pak Fahri ya. Pak Jo, itu Bapak pernah bilang bibliometrik dan SLR bisa digabung menjadi satu artikel. Kalau bibliometrik dan metode kuanti apakah bisa digabungkan? Oke. Kalau kuanti pakai bibliometrik apakah bisa digabungkan? Kalau yang konsep terbaru yang saya buat sendiri itu adalah bagaimana mengkombinasikan SLR dengan bibliometrik ya. Itu konsep terbaru yang saya buat. Tapi kalau menggabungkan metode kuanti dengan bibliometrik sebenarnya bisa Pak. Tapi bukan bibliometrik secara full ya, tidak bibliometrik secara full, tapi dia itu biasanya digunakan untuk literatur review untuk menentukan variabel-variabelnya Pak. Jadi kita buat connecting variabelnya yang mana yang baik, yang mana digunakan. Jadi berdasarkan sintetis itu baru kita menggunakan hubungan variabel tersebut Pak. Tapi itu bukan bibliometrik namanya. Karena bibliometrik itu sejatinya Pak ya, bibliometrik itu sangat dangkal Pak. Kenapa saya bilang sangat dangkal? Karena dia hanya memetakan saja skema penelitian. Jadi bibliometriknya. Jadi kalau misalkan kita lihat di Scopus, ya. Nah di sini ya, kalau kita ekspor di sini kita klik di export, L export, sorry. Nah ini bukan. Ya, nah CSP, misalkan ke CSP, nah ini ya, disinilah data yang akan disintesiskan dari bibliometrik tersebut. Data ini aja Pak. Jadi citation information, bibliometric information, abstract, funding detail, other information. Ini yang nanti akan dipetakan, Pak. Data ini yang akan dipetakan nanti dibuatkan bibliometrik. Tidak masuk ke dalam full text. Kalau sudah masuk ke dalam full text, itu namanya systematic literature review. Begitu ya Pak Wahyu. Sorry, Wahyu Indah Dewi Aurora. Oh ini sorry, mohon maaf Bu. Soalnya ada juga Pak Wahyu teman saya yang di mana universitas di kalau nggak salah di Jember apa di mana saya lupa. Ya Pak Bu, Jo, terima kasih. ya mohon maaf Bu. Bu Agung, Pak Jo mau cari metode logik yang pasti bisa diterima, gimana caranya? Metode logi, maksudnya metodologi Bu, yang pasti diterima adalah metodologi yang baik dan benar Bu, karena permasalahan kita banyak yang submit di Scopus itu metodologinya tidak menginformasikan terlalu komplit ya. Jadi sintesis metodologi itu, apalagi kalau misalkan di systematic literature review, kuncinya di metodologi. Jadi kalau metodologinya udah salah, berarti nggak bisa. Bagaimana cara yang benar adalah dari screening awal tadi yang saya informasikan. Screening awal tadi harus benar dan memasukkannya ke Prisma seperti itu. Itu harus benar dulu. Tapi kalau di penelitian kuanti dan kualitatif, itu juga harus benar. Bagaimana metodologinya supaya tidak ada satu informasi yang tertinggal. Biasanya dari penelitian kita tuangkan ke jurnal atau artikel itu tidak lengkap. Jadi di situ ya metodologinya supaya lebih lengkap. Nggak harus make next stop, nggak harus. Ya cukup kuantitatif atau kualitatif saja tidak masalah. Bu Nela, maaf Pak Jo, saya belum pernah melihat artikel sejarah dan peradaban Islam dengan perhitungan yang kompleks. Terima kasih. Ya, karena terlalu spesifik Bu ya. Kalau kita melihat sejarah dan peradaban Islam, misalkan ya, karena terlalu spesifik mengenai tentang agama Islam ya. Kalau misalkan sejarah dan peradaban berbagai agama mungkin banyak ya, tapi kalau sejarah dan peradaban Islam ini mungkin agak spesifik. Jadi mungkin sedikit hasilnya Bu Nela. Apakah set AI bisa digunakan untuk bikin latar belakang masalah introduction Pak? Bagaimana caranya? Oke, dengan Ibu atau Pak Ko ini ya. Bisa ya.
Set AI bisa digunakan untuk membuat latar belakang masalah, tetapi harus tahu dulu poin-poin penting apa saja yang ada di latar belakang masalah, supaya tidak melebar pada saat kita menuangkan ke set AI, ya, Bapak Ibu. Jadi promptnya bukan buatkan latar belakang, tidak. Jadi buatkan poin-poin. Misalkan Bapak Ibu sudah tahu sendiri pada saat penulisan naskah artikel itu apakah dia induktif penulisannya, apakah deduktif. Jika dari deduktif, apa yang kita harus lakukan? Misalkan topik pertama adalah melihat secara globally. Berarti buat dulu satu paragraf secara globally. Setelah itu baru masuk ke dalam apa namanya lebih mengerucut lagi, baru masuk teori atau ke apa namanya apply teorinya atau ke lokasi penelitiannya, ya. Gitu ya. Bisa digunakan set AI, tapi harus tahu dulu topik-topik apa yang akan dibahas di introduction, Bapak Ibu. Oke. Yes, ini ada dari Pak Jaka Wijaya Kusuma. Izin Pak Bang John, apakah kita harus mendeklar di artikel bahwa kita menggunakan AI atau sejauh mana dalam menggunakan AI? Apakah ada contohnya dalam bahasa? Apakah ada contohnya dalam bahasa disclaimer ya? Biasanya ada beberapa jurnal yang meminta, sudah ada di form template-nya Pak, atau ada disclaimer ininya, atau apa namanya copyright, bukan copyright, ada beberapa yang meminta bahwa AI apa di bagian apa dan apa berapa persen AI-nya. Ada yang meminta seperti itu, ya. Tapi selama ini mereka pun juga tidak mengecek secara detail bahwa benar nggak pakai AI itu, tapi setidaknya ada bagian yang mendisklaimer bahwa kita menggunakan AI. Seperti itu, Pak. Kalau contoh saya tidak punya, Pak, ya, karena saya belum pernah mendapatkan jurnal yang minta seperti itu. Tidak pernah mensubmit jurnal yang seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang terlalu ketat dengan AI, saya tinggalkan, Pak, jurnalnya, Pak. Ya, betul. Di template-nya aja, di guidelines-nya aja, kalau ada dia mention mengenai deklarasi AI, ya kita deklarasikan. Kalau enggak, ya enggak usah. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi kira-kira? Izin Pak Jo, satu Pak Jo. Ya, silakan, Pak. Terima kasih. Ya, kalau digabungkan BA dengan SLR, aslinya BA itu kan akan didapatkan artikel naskah yang sangat banyak. Ketika di SLR, terscreening kan menjadi sedikit kelebihannya sebagian artikel sehingga di combine dengan BA. Ketertarikan dari jurnalis Scopus, Pak Jo, apakah lebih lebih mudah, lebih diterima gitu? Terima kasih, Pak Jo. Baik, Pak. Ya, ini karena merupakan kombinasi dua metode yang baru ya, Pak, ya. Dua metode yang baru. Saya terakhir memang pelatihan yang saya ajarkan itu adalah kombinasi BA dan SLR, Pak, ya. Kombinasi BA dan SLR. Peluangnya masuk ke Scopus lebih besar, Pak. Peluangnya lebih besar. Lebih besar. Ya, kenapa lebih besar? Karena merupakan metode baru yang dengan menggabungkan bibliometrik yang besar dan memfokuskan ke naskah SLR yang lebih kecil, Pak. Memfokuskan seperti itu. Beberapa naskah saya yang juga ada beberapa teman juga kolaborasi di sana, itu semuanya rata-rata under review, Pak. Under review untuk naskah yang baru. Yang maksud naskah baru itu adalah naskah yang kombinasi BA dan SLR itu, Pak. Iya. Ya, saya belum bisa kasihkan contohnya, Pak, karena belum terbit. Kalau yang mentah saya belum bisa kasihkan juga. Gitu. Artinya peluangnya lebih besar ya Pak Jo, karena saya sudah lihat BA dengan Suping Review, BA dengan SLR gitu. Ya. Dicoba Pak. Makasih Pak Jo. BA dengan SLR pun di Scopus masih agak jarang, Pak. Masih agak jarang gitu. Jadi kita bahasanya mixed method literatur review, ya, mixed method literatur review. Jadi menggabungkan antara screeningnya menggunakan bibliometrik dan Prisma, terus
sudah mensintesiskan topik-topik tertentu, baru topik-topik tertentu itu dibahas menggunakan systematic literature review, Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Jo. Bibliometric analysis, Bu Nela. Jadi BA itu adalah bibliometric analysis. Ya, jadi konsepnya menggunakan Prisma gabungan dengan Force Viewer, baru setelah itu dibahas menggunakan SLR. Gitu. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Izin Pak, Jo. Ya, silakan Pak Hamdan. Itu Pak, coba di counter Pak, penggunaan mengenai CEO Pak, websitenya itu Pak, CEO Magnifier. Yang mana Pak? Sebentar. Website para phishing Pak. Mana tahu Pak, gimana ya? Perbedaannya lagi tuh antinya sama AI yang lain gitu. Saya belum pernah coba yang itu Pak. Coba Mak, ini ya. Iya Pak. Ini ya. Masih. S-nya Pak, S. Ini ya. Bukan. Oh ya betul Pak. Ya ini kan. Ini apa ini Pak? Website apa? Semacam apa juga sih Pak? Para phishing juga Pak. Oh, para phishing ya. Iya. Pak. Ya. Ini English language. Oke. Pertanyaannya Pak, mengcompare itu Pak antara AI yang sebelumnya juga Pak. Oke, Pak, kalau misalkan Bapak mau paraphrase Pak, ya ini Bapak mau paraphrase, saya sarankan menggunakan Quillbot Pak. Karena menurut saya karena Quillbot itu juga dia leading tools untuk paraphrase ya, leading tools sama seperti Grammarly juga leading tools untuk cek grammar Pak. Jadi saran saya lebih baik ke sana sih. Tapi kalau menggunakan ini pun juga tidak masalah ya. Jadi ini ya. Bisa juga menggunakan ini Pak, tapi masalahnya kan di sini tidak ada apa namanya alternatif style language-nya Pak, gaya bahasanya tidak ada alternatifnya, jadi dia tidak apa namanya dinamis ya, tidak lebih bervariatif ya. Ini ya, karena langsung memparaphrase secara kalau di Quillbot kan sorry masih Quillbot tadi udah saya tutup ya. Kalau di combine Pak antara CEO itu Pak, gimana hasilnya Pak? Kalau dicek? Saya belum pernah combine Pak. Yang saya belum pernah menggunakan CEO Magnifier itu belum pernah menggunakan Pak. Nah ini kan kalau kita menggunakan ini kan ada banyak style Pak. Jadi, nah biasanya kalau yang di situ tuh CEO Magnifier tuh mungkin dia standar Pak, standar. Jadi ada fluency, ada shorten, ada humanis, ada formal, ada akademik, ada simple. Kalau misalkan dia bahasa Indonesia pun ada di sini bahasa Indonesia Pak. Jadi bisa. Cuman bahasa Indonesia di sini standar Pak. Bahasa Indonesianya standar untuk dia memparaphrase, tidak ada expand seperti itu, tidak ada. Begitu ya Pak Hamdan ya. Pak Jo, gimana itu Pak? Kalau misalnya menulis korba Pak? Gimana Pak? Bapak pernah nulis apa Pak? Skor Pak? Skor, maksudnya skor gimana Pak? Maaf. Scoping review and scoping review. Oke. Ya, kalau scoping saya belum pernah Pak ya. Nulis scoping saya belum pernah. Cuman belakangan ini beberapa naskah saya adalah systematic literature review dan bibliometric analysis Pak. Jadi dua itu. Yang bibliometrik ini yang baru, kalau yang kemarin systematic literature review. Tahun lalu saya terbit 4 naskah Pak di Scopus bibliometric analysis. Tahun ini sudah terbit 2, 1 masih sudah revisi tapi belum dapat acceptance, terus yang 1 lagi 2 lagi review Pak. Itu semua adalah systematic literature review Pak. Semuanya. Jadi saya berpikir begini Pak, ya saya kan tidak banyak Scopusnya Pak. Artinya saya bukan expert Scopus.
Sekali lagi saya disclaimer, saya bukan expert Scopus, tetapi saya memiliki pengalaman AI, Pak. Jadi makanya kenapa grupnya judulnya AI adalah lebih fokus ke AI-nya untuk membantu membuat naskah penelitian. Tapi semenjak saya mengenal AI, ya lumayan mendongkrak naskah publikasi saya. Start awal tahun 2024 sampai dengan sekarang itu hampir 8 naskah Scopus, Pak, yang sudah saya produksi, dan 5 naskah Sinta 2, Pak, untuk menggunakan sistematik literatur review ini, Pak. Jadi cukup mendongkrak high index, Pak, ya, high index citasi cukup lumayan lah istilahnya seperti itu. Dibandingkan yang dulunya memang kita cuman paling setahun 1 naskah atau setahun maksimal 2 naskah atau justru nggak sama sekali begitu. Pak, kira-kira Pak, untuk visualisasi di bagian bibliometrik Pak, selain software post viewer, ada nggak Pak lagi software selain itu Pak? Contoh kan site Gini, space Pak. gitu Pak. Uh, Lebih menarik. visualisasi sebenarnya visualisasi di di Force Viewer itu bisa dikombinasikan dengan visualisasi di Scopus, Pak. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya ambil contoh, Pak, kan ada bibliographical coupling atau apa yang ada geografik di sana ya. Nah, seperti naskah ini, Pak. Ini kan naskah ini semua 475 font, Pak, ya. Anggap kalau kita di sini stop sampai di bibliometrik, Pak, ya. Ini sudah ada bisa analysis result-nya, Pak. Jadi kita klik analysis result, dia sudah bisa meresult, Pak, mensintesiskan. Selain di Force Viewer tadi, Pak Hamdan bilang, Pak, ya. Jadi di sini sudah bisa divisualisasikan, Pak. Trends years-nya, berapa tahun trends-nya, dokumen buyers-nya, by author, by affiliation, ya sini by source juga ada, Pak, semua. Ini kan sebenarnya sama saja. Misalkan by country, ini by country kan juga disintesiskan di Force Viewer, Pak. Sebenarnya di Scopus sudah ada. Nah, untuk mempercantik itu, Pak, kombinasikanlah antara Force Viewer dengan Scopus ini, Pak, gitu. Gitu, Pak Hamdan, ya. Kalaupun dengan Scopus AI ini sudah cukup untuk BA, Pak, ya? Semua ada kombinasinya, ada porsi-porsi tertentunya, Pak. Jadi saya nggak Ya, Pak. bisa mengatakan bahwa udah cukup, tapi memang mulai startnya dari Scopus yang memiliki database, ya. Scopus memiliki data bisa download itu karena naskah yang kita bilang misalkan sintesis bibliometric analysis from the Scopus database itu lebih ada value-nya dibandingkan cuma bibliometrik aja, yang mungkin sumbernya ke Google Scholar biasa, Pak, gitu. Ya, Pak Jo, makasih. Tips lah Pak, kalau mengenai apa Pak, penggunaan Open Refine ini Pak. Kenapa, Pak? Untuk Open Refine Pak, untuk bibliometrik Pak, biar lebih rapi lagi apanya Pak. Apa namanya Pak, file CSV dari Scopusnya Pak. Gimana, Pak? Maaf, saya kurang nangkap maksudnya gimana, Pak? Penggunaan Open Refine Pak untuk penelitian BA ini Pak, biar Open, lebih apa? bentar, Open apa, Pak, namanya? Open Refine Pak, Refine Pak, untuk Open apa Refine. namanya Pak, perbaiki Pak ya. Ini. Iya Pak, Ini. betul Pak. Iya Pak. Untuk apa ini, Pak? Saya belum pernah menggunakan ini. Untuk edit ini, Pak. Ya, untuk edit. Iya Pak, betul, Pak. Edit apa ini? Terkadang Pak ini ada yang double gitu Pak. Jadi edit variabel, Pak. Edit variabel yang word-nya nanti ada yang sama, ada yang mirip-mirip gitu. Maksudnya jadi, Pak, yang ada dua sini. kata misalnya, Pak. Kenapa? Misalnya Pak, ada dua kata Pak kan, tapi maknanya sama gitu Pak. Jadi di sini Open Refine-nya Pak disatukan Pak. Jadi dari kata kunci yang sama itu jadi satu dia gitu Pak. Kadang kayak gitu Pak, hasil dari CSP di Scopus Pak hasilnya. Makanya kirain tadi Bapak apa gitu Pak, pernah coba gitu Pak. Hasil CSV di Scopus yang mana, Pak? Hasil CSV yang di sini? Iya Pak. Ini, ekspor CSV ini. Iya Pak. Ini kan naskahnya berbeda semua, Pak. Nggak ada yang sama. Di bagian keywordnya Pak sih Pak. Biasanya banyak yang double Pak. Loh, kalau keyword kan pasti double, Pak. Karena pasti satu naskah dengan naskah lain kan pasti akan sama keywordnya, Pak.
Baik Pak, baik Pak. Iya. Nah, sebenarnya itu ada filternya, Pak. Nah, filternya itu adalah kalau Bapak download dengan topik keyword yang sama, tapi di source yang berbeda, Pak. Misalkan, Bapak download dengan keyword yang sama di Google Scholar dan di Scopus. Otomatis, naskah yang terindeks kedua-dua itu akan double dia, Pak. Nah, itu harus ada punya waktu untuk screeningnya, untuk menghapus salah satu naskah itu. Gitu. Tapi kalau source-nya cuma satu di Scopus, kan nggak mungkin naskah itu terbit 2 kali dengan yang sama di Scopus. Gitu. Itu maksud saya. Mungkin refine ini digunakan kalau Bapak Ibu download di Google Scholar, di WOS, di Scopus. Padahal naskah itu sekali terbit, dia juga terindeks Scopus, juga terindeks Scholar, juga terindeks WOS. Nah, diperlukanlah screening untuk dari 3 naskah itu dijadikan satu aja yang dipakai. Gitu. Itu screening yang awal, yang pertama, yang saya hapus ini. Yang ini, nah ini. Duplicate remote, record remove. Di sini, record market as invitable. Nah ini. Disinilah untuk men-screening naskah-naskah yang double tadi, Pak. Seperti itu. Izin Pak Jo, mungkin kadang ada kata yang sama dalam bahasa Inggris gitu Pak Jo, dari set query-nya gitu. Apa ya kemarin dicontohkan ada beberapa itu sih maksudnya siapa Bapak ini tadi, sehingga itu bisa di screening dikeluarkan gitu. Maksudnya Bapak ini itu. Jadi ada apa yang punya makna yang sama gitu maksudnya Pak Jo. Punten nih kalau ya, saya juga saya belum nangkap juga maksudnya gimana, saya nggak nangkap maksudnya. Kalau ketemu nanti ada kata yang kemarin dicontohin, ada 3 kata yang sama tapi maknanya beda. Kalau di bahasa Indonesia ada sinonim ya. Oh, sinonim ya. Ya. Jadi mungkin ada di bahasa Inggris itu ada sinonim yang itu di artikel itu maknanya beda. Itu maksudnya Pak ini itu. Ya, terima kasih. Mungkin lain waktu ya. Ya, coba nanti saya cek lagi Pak ya. Saya masih belum agak belum paham sih maksudnya seperti apa itu ya. Cuman kan download naskah itu kan sesuai dengan keyword. Makanya di sini adalah tahapan screening untuk abstraknya di sini. Jadi kalau nggak ada keywordnya ya nggak usah di-download gitu. Jadi biar dia, dan juga ini mengecilkan untuk scope subjek areanya. Karena kata di social science dengan kata di computer science bisa beda gitu. Walaupun katanya sama tapi peruntukannya beda gitu. Misalkan seperti itu. Nanti saya coba cek lagi ya Pak Hamdan ya. Terima kasih atas insight-nya, nanti saya coba cek lagi. Terima kasih kembali Pak. AI Translate terbaik apa Pak John? DPL ya. Tapi berbayar mahal. Tapi berbayar mahal Pak ya. Ini ya terbaik. Oke. Bagaimana menentukan pertanyaan penelitian bibliometrik analisis dan SLR Pak John? Beberapa kali dibilang tidak tepat oleh reviewer. Gini Pak, poin yang dibahas harus sama dengan di rumusan masalah. Jadi ada 2 poin yang harus Bapak kerjakan. Yang pertama, ada 2 alternatif. Yang pertama, Bapak tulis dulu rumusan masalah yang Bapak inginkan, sesuai dengan topik yang Bapak inginkan, baru buatlah topik pembahasannya. Atau Bapak buat topik pembahasan dulu, baru belakangan buat rumusan masalahnya. Gitu Pak ya, biar tepat ya. Oke. Minta tips publish Scopus untuk kemampuan bahasa Inggris. Ibu, saya juga bahasa Inggrisnya kurang, Bu. Jadi nggak usah pantang menyerah. Tinggal ketik saja semua di Inggris, translate ke Indonesia, baca. Jika ada kekurangan, ubah lagi, translate lagi ke bahasa Inggris. Jadi nggak usah khawatir. Saya juga bahasa Inggrisnya kurang. Kunci biar artikel biometrik kita diterima Scopus apa Pak? Karena seringnya direject karena terlalu deskriptif. Ya, itulah sebenarnya saya katakan bibliometrik itu dangkal, Bu. Itu kenapa saya bilang bibliometrik itu dangkal, karena kalau hanya sampai di bibliometrik saja tidak ada pembahasan sebenarnya. Ya ada pembahasan, tapi pembahasannya antara ini, Bu, antara ini, antara ini. Jadi antara ini citation information, bibliographical information, abstract keyword di sini, country dan lain-lain ya.
Jadi itulah yang akan dibahas. Hanya itu saja yang dibahas di bibliometrik. Makanya memang kalau menurut saya sih memang kalau bibliometrik murni itu agak kurang seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Punten Pak Jo, satu lagi Pak Jo. Untuk mixed BA dengan SLR. Yang di BA itu apa yang terscreening di SLR atau mungkin yang masih belum ketat screeningnya sehingga mungkin lebih bisa menggambarkan bagaimana BA-nya itu sendiri. Pak Rianto sudah pernah buat penelitian BA? Baru mau nih Pak Jo. Baru cari. Ya. Dalam penelitian BA kan dia akan menampilkan berapa klaster, Pak. Nanti kan kita bahasnya klaster kan. Nah, dari klaster itu baru di-create topik untuk di SLR kan, Pak. Gitu. Ya. Ambil garis lurusnya ya. Dari klaster itulah baru akan terbentuk topik-topik yang akan dibahas, Pak. Pak John, bikin pelatihan aja deh BA, Pak John. Pelatihan BA, Pak John. Kalau SLR kan udah, BA belum. Ayolah, Pak John. Ya, kemarin terakhir pelatihannya SLR plus BA, Bu. Iya, Bu. Ikut ya. Digabung. Ini saya kasih. Oke, sebentar. Saya kasih ini dah. Sebenarnya naskah ini belum terbit ya. Belum. Mana deh ya. Sebentar. Sebentar, saya lupa di mana. Saya cari dulu filenya, saya lupa simpan di mana. Nah ini dia, sebentar. Oke. Mungkin sebagai insight sedikit ya, penutup malam ini lah, kalau nggak ada yang bertanya lagi ya, Bapak Ibu ya. Sebentar ya. Ini ya, salah satu naskah BA gabungan sama gabungan sama nah ini ya, ini yang insight dari Scopus tadi saya bilang ya. Insight dari Scopus ya masuk ke Force Viewer, ya masuk ke Force Viewer. Ini Force Viewer juga, di Force Viewer. Nah ini topiknya sesuai dengan klaster, ada 3 klaster. Topik klaster baru masuk ke, nah ini dari topik klasternya ini baru masuk apa topiknya. Dari keyword ini topik apa yang akan dibahas. Ini akan dibahas, ini akan dibahas, ini akan dibahas dari topik klaster tersebut. Baru nanti masuk ke dalam systematic literature review-nya. Nah ini systematic literature review-nya. Ini systematic literature review-nya, poin 2, poin 3, dan selanjutnya. Begitu, Bapak Ibu. Naskah penggabungan antara systematic literature review dan Force Viewer. Ya. Ini yang nanti juga saya akan ajarkan ke mahasiswa yang beberapa sekarang kayaknya masih di Zoom ini, mahasiswa untuk membuat ini. Gitu ya, Pak Rianto dan Bu Yolanda. Iya, Pak. Ya, makasih aja, makasih. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Izin Pak Jo, banyak. Iya, silakan Pak Irfan.
Pak Jo, ini tentang kendala pencarian jurnal ya. Tadi kan sempat dibahas ya. Ya, Nah, pencarian jurnal itu eh, nggak selalu pas dengan hati kita, topik yang akan kita cari gitu, Pak. ya. Nah, sedangkan saya pernah cari jurnal apa, tapi mungkin subjek atau judulnya sama. Tapi Hmm, pas kita baca abstraknya ataupun lebih dalam, kok hmm, nggak sesuai gitu kan. Nah, hmm. boleh nggak ada tips cara mencari jurnal yang tepat dan sesuai? Tentunya dengan tadi ada keyword ya. Nah, kadang dengan keyword yang tepat pun ada suatu jurnal yang emang nggak Melenceng. pas gitu, betul Ya, melenceng dari yang bias lah kalau bahasa kita sebut, Pak. ya. Gitu. Mungkin Oke, boleh tipsnya, Pak. oke, Pak. Ini cukup lumayan pertanyaannya, Pak ya. Cukup lumayan baik pertanyaannya. Eh, saya akan mengajarkan, Pak. Ini juga kunci. Semoga Bapak Ibu di sini bisa melihat cara kuncinya. Seperti ini, Pak. Nah, ya, oke. Ya. Bapak lihat, ini kan Artificial Intelligence Education. Ya, keywordnya 3. Indian ada 475 dokumen found ya Pak ya. Anggap limit to English ya ini ya misalkan seperti itu. Terus artikel tahun 2020 ya 475 found. Kan Bapak mencari naskah dengan membaca abstrak dan apa namanya full text Pak ya kan gitu. Kadang-kadang tidak ada yang melenceng. Oh, sudah kita cari melenceng. Gini Pak, caranya adalah Bapak harus tentukan dulu topik tema apa Bapak yang harus cari. Ya, makanya saya bilang elicit tadi mensintesiskan apa yang ingin dicari. Gitu. Uh, saya tidak bisa apa namanya ini ada sebenarnya tips yang sangat baik bagaimana cara menentukan tema dari berbagai naskah tersebut selain tadi membuat bibliometrik tadi seperti itu ya. Kalau bibliometrik tadi kan sudah disintesiskan topik apa saja. Nah, masalahnya, nah ini ya saya kasih tunjuk lagi. Nah, masalahnya 118 ini, ya kan nggak mungkin kita baca satu persatu. Nggak mungkin kita lihat secara detail satu persatu untuk membuat tema apa sih yang harus kita kerjakan, gitu kan. Tema apa sih yang apa namanya banyak dibahas di 118 itu? Apakah sesuai dengan tema kita yang inginkan? Kan gitu pertanyaannya, Pak. Nah, makanya dibuat yang namanya sistematik biblio ini untuk mengerucutkan tema apa, Pak. Ya, di sini tema apa? Integrated Sustainability into Sport Tourism Ecosystem misalkan seperti tema ini. Nah, sekarang Pak, repot. Kenapa saya bilang repot? Bagaimana kita bisa cek ini dari 118 naskah itu untuk menuangkan membahasnya di sini. Sorry, ini. Nah, ini. Untuk membahasnya di sini. Ya kan? Bagaimana caranya? Kenapa di sini ada Asbeking, ada Adurami, ada Ishak, ya. Ying et al, Martin, ada Chin, ada Maza, ada Selim, ada Chen. Apakah saya baca sekian ratus naskah tersebut? Tidak. Jawabannya tidak. Jadi saya meng-create semua 118 itu dalam satu kelompok, Pak. Dalam satu kelompok. Setelah itu saya hanya memanggil naskah-naskah yang hanya membahas dengan topik ini, Pak. Jadi tidak perlu semua. Maka sisanya akan tereliminasi. Saya hanya memanggil naskah-naskah yang hanya membahas tentang sustainability into the sport tourism ecosystem. Jadi nggak usah pusing, hanya itu aja naskahnya. Gimana bisa? Kok bisa Pak? Dari sekian ratus naskah, terus hanya dipanggil yang itu saja. Ada caranya Pak, gitu. Ya, caranya yang paling mudah adalah bisa juga Bapak ke Syspace juga bisa. Di sini, Syspace di sini. Nah, itu dia. Di sini juga bisa. Nah, di sini kan Bapak punya library nih. Nah, ada library dia. Nah, library kan. Nah,
Nah, dari library ini Bapak bisa tanyakan langsung. Ya. Nah, apa topiknya yang menjadi findingnya? Nah, apa topiknya Pak yang menjadi finding? Nah, ini pakai bahasa. eh, oh, ini anunya apa namanya? Tabelnya seperti ini. Ntar. Ntar. File file, oke. Nah, ini, nah inilah kalau si space itu kadang-kadang mau, kadang-kadang eh, harus disamain ya apa di sininya. Oke, poinnya ya. Karena ini kan nggak sinkron data saya dengan apa namanya dengan library-nya ini kan nggak sinkron. Nah, mungkin ini yang saya ketik kan karena ini adalah library yang berbeda gitu kan. Kecuali kalau Bapak Ibu udah apa upload semua. Jadi tinggal ditanyakan ini. Eh, ini nggak mau dia. Harusnya ada. Ini tentang apa ya? Oh, TAM. Ini tentang TAM. Dia nggak mau. Ini topik-topiknya Pak ya. Nah, gini Pak. Di sini ada import from Zotero Pak. Jadi Bapak bisa connect ke Zotero Bapak. Jadi dia bisa ambil data di Zotero Bapak juga gitu. Atau bisa upload PDF lagi. Tapi harusnya ini bisa ada pertanyaannya. Di sini cuma ada masalah. Hmm. Nah kalau ini kan dia langsung ke naskah ya. Ini kredit poinnya. Ya. Nah, gini Pak. Eh, saya kasih contoh Pak ya. Di sini nggak bisa. Sebentar di mana ya? Saya lupa lagi. Yang mana bisa poin-poinnya. Delete sheet. Oh di sini. Sistematik. Oh, nggak bisa nih harus update. Di sini ada systematic review, Pak. Jadi di sini bisa Bapak perintahkan sesuai dengan naskah-naskah yang sudah Bapak upload ke sini, Pak. Jadi minta apa saja yang membahas, cuman itu yang muncul. Sebenarnya di si space ini bisa, cuman kok nggak tahu kenapa dia nggak bisa ya di sini. Sebenarnya di sini bisa di si space ini. Saya sering pakai di sini. Coba apakah ada pertanyaan? Nah, nggak mau dia. Jadi kadang-kadang gini Pak ya, si space itu kadang-kadang eh, stuck seperti ini, sering sekali seperti ini. Makanya saya tidak apa namanya tidak merekomendasikan sisi space untuk dipakai premium, Pak. Seperti itu. Cuman ini kan juga sama seperti Elicit kan, diklik di sini tambah lagi gitu, bisa juga sama seperti Elicit ya. Begitu Pak ya. Jadi untuk meminimalisir eh, tadi naskah-naskah yang tidak capek baca, tidak terbuang, hanya panggil saja gitu ya. Kalau cara 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 apa namanya cara panjangnya ya ke Mendeley Pak. Di Mendeley cuma dicari aja topiknya mau apa, misalkan ar- nah, itu ya. Pak John, Pak Ya, John. Sorry Pak John, ya. tadi ada yang kelewat. Yang Pak John tidak rekomendasi untuk premium selain si space apa tadi Pak? Elicit.
Kalau Eliship mahal Pak, bukan saya nggak rekomendasikan. Jadi beli di Shopee bisa Pak. Oh, Gitu. tapi yang berdasarkan quality, si space yang tidak direkomendasikan untuk premium gitu. Betul, betul. Oke, Ya, Pak. Makasih, Pak. ya. Saya pikir dia perubahannya cepat, ternyata perubahannya lambat ya. Bahkan Jadi dia ada nggak proper ya, jadi buat ya nggak proper. Sebenarnya ada Pak satu fitur yang di Elicit yang buat saya cukup baik banget menurut saya, karena di sini dia kayaknya. Oh enggak. Oh enggak, di sini di preview enggak, bukan dia. Ada topiknya yang mengecek naskah, langsung naskah itu di copy ke template jurnal Pak, secara otomatis langsung. Jadi ada pilihan jurnalnya, mau Elsevier, mau Sage, mau ini, dia langsung jurnal yang ini langsung dia copy ada Pak. Tapi udah Oke, hilang Pak. dari sini, dia. Oh gitu. Ya udah hilang dia. Pengurangan fitur berarti. Ya itu kayaknya dia kerjasama dengan company lain, terus dia pisah sepertinya gitu Pak. Oh, oke Pak Jan. Ya, Thank you, Pak. begitu Pak Rianto ya. Nanti Pak Rianto mengenai itu harus secara intens Pak. Oke, Ya. terima kasih Pak Jo. Ya, Follow up sama nanti Pak Jo nanti kalau sudah ya jadi untuk periksa Pak. ya siap. Ya kalau Bapak sudah Ya, jadi Pak Jo. boleh kirimkan ke saya untuk screening Pak. Saya screening. Ya, siap Pak. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? So far enggak, Pak Jun, udah malam juga. Cukup ya. Baik. Nanti Pak Junnya. Ya, nggak apa-apa. Ini sudah lama kita nggak sharing ya. Oke, Pak. Jadi setidaknya ada insight baru Bapak Ibu pada malam hari ini untuk tetap semangat menulis naskah artikel akademik. Semoga cepat banyak publikasi dan bisa naik lah. Setidaknya kuantiti dulu lah, biar naik dulu ya. Quality belakangan dulu, gitu ya. Yang penting kuantiti dulu ya. Begitu, baik Bapak Ibu. Kiranya jika tidak ada pertanyaan, saya tutup pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Om Jo. Terima kasih, Pak Jon. Nanti kita teruskan di grup chat grup ya. Pak Irfan. Terima kasih izin Ya, Pak Bapak Ibu Fentian. semua. Ya. Terima kasih Om Jo. Terima kasih Bu Yolanda. Terima kasih Bu Dewi. Ya, kasih Pak. Terima kasih Pak Jo. Izin.